halo sahabat suara, selamat datang di Ngorbit. Ngobrol bareng bintang tamu. Julep. Kami dari film Hotel Sakura. Aku Taskia Namya berperan sebagai Nida. Aku Cindy Huang berperan sebagai Sasuko. Saya Kristo, sutradara. Saya Rahul, produser. Hotel kok kayak gini sih? Emangnya ada yang mau nginep? Sarah. Saya Indarto. Selamat datang di Hotel Sakura. Hotel ini hotel yang damai. Sampai datang orang-orang seperti Nona. Happy birthday. Film ini bercerita tentang Sutradara. Tentang hubungan ibu dan anak ke ibu. Begitu cintanya mereka sampai nggak ada batasan waktu dan jarak. Kira-kira itu. sebenarnya ini subtitlenya panjangnya kayak itu kan premis ya kayaknya. Jubir, Taskia di sini jubir. Di sini. Ini berceritakan tentang Sarah yang diperankan sama Clara Bernadette. Dia itu pengen banget ketemu sama ibunya. Ibunya yang sudah meninggal. Terus dia sudah berkelana bersama sahabatnya yang bernama Nida yang aku perankan kemana-mana untuk mencari jalan buat bisa ngomong atau bisa ketemu sebentar aja sama arwah ibunya. Tapi kita nggak pernah ketemu. Sampai akhirnya ada seseorang yang ngasih tahu kalau kemungkinan kita bisa ketemu dia di hotel yang mempunyai semacam portal ke dunia yang lain itu yang disebut Yomi no Kuni. gitu. Dan akhirnya kami nginep di situ dan menemukan teror, merasakan banyak hal yang seharusnya kami tidak pernah temui. Akhirnya kami temui dan salah satunya kita mendapatkan mungkin beberapa fakta bahwa hotel itu memang bekas penjajahan Jepang. Ya. Ya. Karena hotel ini bekas penjajahan Jepang, makanya ada hantu yang namanya Setsuko itu tadi ya? Betul, nama Indonesia kalau nggak salah Susan ya? Oh bukan. Susanti. Setahu saya sih. Iya betul. Ya karena kan dia orang Jepang ya, jadi kayaknya tetap namanya itu itu sih aja. tetap. Ya, itu karakter diambil dari karakter benar yang ada di hotel itu di zaman dulu sebetulnya. Jadi kita bikin cerita ini based on research berdasarkan makhluk-makhluk yang ada di hotel itu. Salah satunya adalah perempuan Jepang yang pernah hidup di situ terus mati di situ. Nggak ada yang istimewa sih sebetulnya di ini, tapi memang mereka tuh kan, terutama Cindy ya, memerankan orang yang pernah hidup di zaman Jepang gitu. Jadi dia harus belajar banyak tentang bahasanya, tentang mannernya di kesetaraan perempuan yang istri jenderal gitu, punya anak. Yang kita tahu kan Cindy masih muda gitu kan. Terus kalau Kia sama Clara itu dan aktor-aktor lain, mereka mengembangkan banyak hal gitu dari baca skrip sendiri karena mereka juga memang udah pengalaman lah ya di bidangnya gitu. Jadi enaknya sama talent-talent ini kita hanya trigger sedikit, mereka yang cari tahu banyak. Mungkin lebih enaknya karena sutradara kami ini ada Om Kristo, ada Baba,
Baba Rudi Sudjarwo itu sangat membebaskan kita memainkan atau menciptakan karakternya seperti apa gitu. Jadi nggak terpatok apa yang ada di skrip, udah mentah-mentah kita telan seperti itu, tapi kita boleh nih ngegodok bareng-bareng gitu. Again ini kan sebuah karakter ya, dan aku lebih fokus untuk drama dia di awal banget. Itu tuh sebagian sudah diceritakan sama Om Tito, itu yang menurut aku banyak geraknya sih, karena kayak Kakak gitu. Kak Kristo Susah Damar kan kalau Alam. Jadi karena kan itu tuh bener-bener beda banget dari aku yang waktu itu juga belum setua hari ini kayaknya ya. Terus udah gitu dari bahasa juga udah tantangan sendiri. Itu juga kita memang sempat dikasih coach sih, tapi jujur itu agak lumayan mepet, jadi lumayan harus banyak prep sendiri juga. Terus udah gitu dari betul tadi yang Kak Kito juga bilang mannerismnya di sini kan juga Setsuko ini punya anak ya, itu kan aku juga harus membayangkan dan bertanya-tanya sama yang sudah menjadi ibu tuh gimana sih rasanya punya anak, kehilangan anak rasanya apa gitu, maksudnya punya anaknya lah gitu. Kalau kehilangan sebenarnya di sini nggak terlalu di bagian awal drama sih, mungkin itu aku belum bisa terlalu banyak bahas, tapi mungkin kalau aku pribadi researchnya lebih banyak cari-cari aku sempat beneran ke perpustakaan buat cari bukunya sih, soalnya kalau cari di YouTube tuh sangat minim data-datanya, karena pada nyari tahun 1945 aja udah jarang, apalagi seorang karakter yang dengan martabat yang lumayan bisa dikatakan bukan orang biasa lah gitu. Jadi itu sih banyak cari data sih. Princess horror. Incest tuh Clara, aku princess. Kenapa dong? Ada tahu. Tembak lo ya semua. Dor. Tantangannya menurut aku pertama harus nyetir mobil lama. Itu mobil apa ya? Lupa lagi Panther apa ya? Panther atau Kijang ya? Kijang deh. Pokoknya harus nyetir mobil lama yang mobilnya itu manual. Satu, aku tadinya nggak bisa manual. Jadi aku belajar mobil sebenarnya di film ini. Terus itu satu. Terus kedua, gimana nyusun mental yang tinggi untuk ketemu sama aktor-aktor hebat sih. Itu menurutku tantangannya ya. Karena banyak banget orang-orang yang aku idolakan ada di sini gitu. Salah satunya ada Mas Lukman Rosadi, terus ada Om Landung gitu. Banyak belajar juga sebenarnya di film ini. Gimana aku ingat banget ada satu momen kita lagi reading, aku sama bapak-bapakku itu, terus dapat pelajaran baru lagi dari Om Landung, dimana dia di film ini merubah suaranya jadi lebih tenang daripada yang lain gitu, karena suara kita berat semua misalkan gitu. Itu sih mencari karakter tuh seseru itu sih menurutku. Dan kalau ditanya lagi tantangannya apa, jujur nggak ada. Kalau yang selebih mobil itu dan bertemu mereka itu nggak, karena dapat kru dan pemain yang sangat membantu, bahkan ngebuat aku makin banyak belajar gitu buat project nextnya. Karena kita apalagi menjadi persahabatan bagai kepompong. Nyanyi dong. Persahabatan bagai udah kali agak ada terlalu keluar kan, ini kita bukan lagi ini single kan gitu. Berarti kalau Kak Cindy tadi belajar bahasanya, riset, kalau Kak Taskia belajar nyetir manual. Iya, sama bahasa kamu. Oke. Berarti cukup cepet ya Kak buat belajar dari yang nggak bisa nyetir terus nyetir. Iya dong, gimana sih? Belum pakai Tesla, kalau nggak gue udah kayak udah setirin gitu. Lagi ketakutan kayak setirin gitu. bisa. Kiranya kayaknya kita promo film horor kayaknya bakal horor gitu ya. Mereka udah Komedi. menanti horor banget nih. komedi. Aku pribadi sih enggak sih. Dia tuh jawabnya paling cepet tau kalau kayak gini. Karena emang enggak, aku
Karena kan dia jadi setan ya, setan nggak bisa ketemu setan. Nggak bisa ketemu setan, dia udah langsung di blok. Mereka blok-blokan itu pas mau ketemu kayak langsung, gue nggak mau ketemu loh gitu. Kalau aku pribadi ada, dan di kru-kru juga ada gitu. Menarik lah pokoknya syuting film ini. Apa tuh Kak, boleh ceritain nggak? Enggak ah, rahasia gue. Ya, maksudnya mungkin karena hotelnya juga hotel tua gitu. Jadi ada aja ceritanya atau hawa-hawa yang gak enak bikin merinding mah ada aja. Terus kalau di aku sama Clara tuh lebih di penginapan gitu, ngadepin. Jadi antara lucu dan enggak karena Clara itu ketempelan hantunya itu yang harusnya jadi kamar aku malah jadi kamarnya Clara. Dari awal aku nggak ngomong kalau harusnya itu kamarku. Tapi karena Clara berdua sama asistennya saat itu mau tidur di situ, aku kayak udah ya nggak usah ngomong kan mereka berdua gitu, kayaknya aman deh gitu. Ternyata dia ketempelan, terus baru pas terakhir aku ngomong, Clara maaf banget sebenarnya harusnya kamarnya kamar gue. Kenapa? Terus kenapa lu pindah? Hawanya nggak enak, jadi gue minta kamar yang cepet kabur gitu. Tapi bener, aku sama PH langsung dikasih kamar yang depannya itu tangga sama lift double. Padahal cuma ke lobby turun tangga sekali. Yang penting gue bilang larinya cepet. Karena itu kamarnya pojok banget dan jujur itu kamar serem banget menurut aku. Kalau tinggal sendiri ya kayak pulang syuting, lo harus melewati lorong sepanjang itu. Terus kita syuting film horor, thank you gitu. Thank you, no. Itu dong yang doanya beda sama Oh Clara. iya, udah itu lucu satu. Lucu dua adalah ketika Clara ketempelan, aku bingung harus bantuin apa karena itu kan aku yang iseng kan. Jadi aku yang habis dibersihin negatif-negatifnya dan lain-lain. Clara masuk, kita tuh harusnya mau makan, pergi makan lah karena lagi break syuting. Datang, Clara dikira aku tuh pijet urut. Aku bilang kayak ini bukan pijet urut Clara, tapi nanti dulu ya lagi dia cuma terus tiba-tiba Clara datang muncul, terus aku iseng ngomong sama si ibu-ibu itu kayak, Bu, Clara ketempelan nggak nih? Iya, badan dia tiba-tiba dingin. Lah kan bukan salah gue cuma iseng nanya. Ternyata ketempelan yang di kamar gitu. Nah pas dari situ bingung kan aku kayak, duh beda server lagi gimana ya gitu. Dia pas banget ngechat, Ki kan udah Cong, udah selesai belum siap-siapnya gitu. Ya Sin, kesini aja padahal lagi panik nih. Ya Sin, kesini aja baru buka pintu. Masuk Sin, masuk. Buka, Clara lagi, Cindy tolongin gue. Nah nih dalam hati gue satu server nih muncul gitu. Ketolong gitu, ya gitu sih. Jadi Cindy saat itu mukanya bener-bener yang kayak Kirain mau pergi makan kita kan, maksudnya lagi ribet, mereka tiba-tiba kenapa? ternyata lagi riweh, terus semua satu produksi tuh taunya kesurupan, padahal ketempelan, beda loh itu. Kalau kesurupan gitu kan, kalau ini enggak, cuma ketempelan aja. Terus lu bacain apa sih? Berdoa sih. Dia berdoa. Nyanyi pujian. Lu nyanyi di situ? Nyanyi pujian. Benar. Karena aku pernah ngadepin kayak gitu, terus kamu juga pernah kayak gitu. Terus aku bilang, wah kalau gue kan kayak tiba-tiba doa ngeblank, yang gue hafal Al-Fatihah, terus kayak la haula wala quwata, udah maksimal itu, udah maksimal gitu. Tapi beda server gak bisa kan? Iya, tapi beda server. Kayaknya kayak, tar dulu jangan, kayaknya butuh Cindy gitu. Makanya aku manggil Cindy. Kak Taskia ini cerita pengalaman horor tapi kok jadinya lucu ya. Thank you. Kia tuh bakal cocok banget main komedi. Thank you. Capek gak sih hidup horor mulu gak sih? Di lokasi syuting udah horor deh, say. Nanti tayang horor. Apalagi? Sampai bingung dia mau nanya apa, Ki. Tadi gue udah bikin satu orang takut ya. Yang hotel tempat syutingnya itu beneran hotel? Maksudnya bangunan yang beneran bangunan tua itu? Iya itu beneran hotel yang ada di daerah Semarang. Cuman ya kita nggak bisa kasih tahu nama aslinya. Tapi ya itu beneran hotel yang masih sampai sekarang aktif. Ya kalau enggak apa dong? Musola. Dia kena terus sama lo sih? Gue tuh kayak kebanyakan gula mengantuk kayak saya, tapi kayak kebanyakan kopi juga. Thank you. Oke. Nah, biar sahabat suara makin kepo nih sama film ini. Boleh mungkin kalian... Ya udah dianggap sahabat.
film ini menurutku yang akan gong adalah misterinya sih. Yang aku dari kemarin bilang mungkin yang membedakan film ini dengan film horor yang mungkin pernah aku perankan gitu kalau buat aku pribadi, karena ini psychological horror yang pas nonton tuh dibikin kayak loh jadi ini gimana gitu, tapi seru gitu. Di dalam film itu ngeliatin gimana persahabatan kita berdua sampai misteri yang bahkan karakterku sendiri tuh bingung untuk kayak mengungkapkannya ini tuh juga bingung gitu. Makanya ada satu scene yang itu yang aku bilang tadi sama Rukman Rosadi lumayan intens gitu, sama si Mas Rosa ini. Kalau gue nggak bisa kan spoiler. Oh ya, dia nggak bisa. Sorry ya teman-teman, karena kita pelit nih. Tapi kan balik lagi, kalian harus nonton gitu. Tanggal 10 Juli 2025 kan ya. 22. Lah, 2025. Kalau dari Kak Krisna mungkin? Ya ini kenapa harus ditonton, karena ini beda sih sama horor yang ada di sekarang ya, kalau saya boleh klaim. Karena sementara yang lain masih bercerita sama lokal, kita malah bikin horor yang kalau bisa dibilang tribute to horor Jepang tahun 90-an. Kami semua filmmakernya fans sama horor-horor zaman itu yang ada Ju-on, ada The Ring, yang kita coba implementasikan di sini. Kestresannya nonton horor Jepang zaman itu kita coba treat horor ini seperti kayak gitu ya. Mungkin itu yang bikin beda sama horor yang ada sekarang, yang kalau nyari hantu-hantu yang pakai kebaya mungkin nggak ada di sini gitu. Kira-kira gitu lah. Makanya kimono nih. Makanya kimono. Ada satu menurutku rada mirip sama, bukan mirip ya, jadi kan tadi ngomongin tentang tribute ke film-film horor Jepang. Ada satu yang menurutku juga, ada film satu horor yang menurutku juga sama nih, kesan ganggunya di film ini tuh, ini film One Miss Call. Oh iya. One Miss Call atau Miss Call gitu, yang One Miss Call. kalau di sana kan telepon, bunyi telepon, nah di sini ada bunyi sesuatu. Gitu. Oh ya, itu jadi suara ikoniknya ya, bunyi sesuatu itu. Karena kan suara kan, kita kan lagi promo di suara. Oh iya bener. Hebat banget sih Kia. Keren. Mungkin ada satu scene di ending yang ada satu orang yang ngebawa senjataan yang itu jadi karakter favorit aku sih. Harus nonton. Yang mana ya? Oke. Dia punya dia tuh udah Udah beribu-ribu kali udah lebih dari kita. 30 kali ada kali. Iya. Om Kito sih. Ini Om Kito. Ya. Kita anak-anaknya udah gitu nih ngomongin. Apa ya? Mungkin belajar let go ya, karena kayaknya karakternya Sarah Clara Bernadette ini dia stuck in the past, and ya dia mengalami hal-hal ini tuh gara-gara dia nggak bisa move on gitu. So learn to let go and accept and move on. Buat kalian yang punya pacar, let go aja lah. Kalau saya boleh nambahin, paling tadi kayak omongan saya di awal, sebetulnya nggak ibu aja yang punya kasih sepanjang masa, tapi anak juga punya kasih sepanjang masa ke ibu yang sebetulnya susah diungkapin. Tapi apalagi kalau ada rasa berdosa, itu pasti akan mau ditebus sampai kapanpun. Kira-kira gitu. Itu kesimpulan udah diambil sama produser sama sutradara kita. Aku sih ngerasa kita cukup ya. Setuju banget ya mereka. Aku ngerasa setuju lagi karena kalian tetap pesanku untuk nonton langsungnya di bioskop. Jangan nonton 10 Juli 2025 harus nontonnya langsung di bioskop. Jangan sampai nontonnya yang bajakan karena itu melanggar hukum.
Dan juga kita udah bikin susah-susah, say. Kita udah belajar nih, naik mobil. Dia udah belajar bahasa Jepang. Nyanyi. Semua tuh penuh perjuangan sama kayak perjuangan kami. Apa sih? Kayaknya udah cukup ya. Terima kasih. Langsung nonton film Hotel Sakura tanggal 10 Juli 2025. Oke, thank you. Thank you. pop 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 julep pop 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 julep pop 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 julep pop 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 pop